Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 2516. Setelah menunggu sebentar, Ernie kembali. Bagaimana? Penginapan mana yang masih ada kamar? Penjaga toko, saya sudah meminta mereka semua, benar-benar tidak ada lagi. Jumlah orang yang datang ke hutan Divine Plains U untuk pelatihan telah meningkat lagi baru-baru ini. Penjaga toko harus berkata kepada Ziye, "Nona, saya sudah mencoba yang terbaik." Tang Zichen berkata, "Ini benar-benar tidak baik, kita akan berbagi kamar, kamu tidur di tempat tidur dan aku akan tidur di lantai." "Aku tidak menginginkannya, aku tidak mengenalmu." Ziye dengan tegas menolak. Tang Zichen tersenyum, "Kalau begitu kamu keluar dan tidur di jalan." "Hei, bajingan, kamar itu sudah menjadi milikku. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu ingin membaginya?" Nona Valetliv menggigit giginya dan berkata, "Baik, berbagi adalah berbagi, bagaimanapun juga aku adalah dewa kelas atas, aku tidak takut kamu bermain nakal." Penjaga toko itu tentu saja senang. Tang Zichen dan Ziye kembali ke kamar. Tang Zichen tidak bermain hooligan ketika dia langsung jatuh ke lantai dan mereka menghabiskan malam bersama. Keesokan harinya, Tang Zichen siap untuk keluar dan melihat cara menjual peta rider. "Hei, untuk apa kamu pergi?" Ziye bertanya. Tang Zichen berkata, "Saya punya nama, itu Windlight Cloud, bukan Halo." "Windlight Cloud, bukankah kamu harus bertualang? Hari ini libur. Kamu baru di sini setahun, bukan? Mengapa kamu ingin istirahat setelah hanya 1 tahun? Aku belum pernah istirahat selama lebih dari 100.000 tahun berturut-turut sebelumnya," kata Ziye. "Kamu benar-benar sabar, aku telah pergi ke hutan hantu dataran suci setiap hari selama setahun, dan yang paling penting, aku belum meningkat sama sekali di tahun pelatihan ini, aku sudah berlari karena kesabaran. Ini baru 1 tahun dan Anda ingin meningkat, Anda tidak menganggap kalender terlalu serius." "Ya, ngomong-ngomong, Wind Lightning, kemana kamu pergi sekarang? Kamu baru berada di sini setahun, jadi kurasa kamu baru saja pergi tidak jauh." Tang Zichen menundukkan kepalanya, memang, butuh 1 tahun untuk melewati satu bagian. "Apa?" Ziye terkejut. "Kamu butuh 1 tahun untuk masuk lebih dalam. Kamu menyombongkan diri, dan selain itu, kamu hanya dewa tengah, apalagi secepat ini. Ini bukan apa-apa, aku bahkan menggambar peta rider." Mengatakan itu, Tang Zichen menyebarkan peta rider. "Ya Tuhan, apakah kamu sendirian? Atau tim?" "Tentu saja itu 1 orang. Itu sama sekali tidak mungkin, yang mana salah satu dari orang yang membuat peta rider sekarang bukanlah orang yang melanjutkan sebagai tim, hanya sebagai tim yang dapat dibuat dengan bahaya paling sedikit. Toh aku hanya 1 orang, aku akan pergi untuk menjual peta rider. Wind Lightning, kamu tidak bisa menjualnya di sini tanpa reputasi, kamu harus tahu bahwa tidak ada yang akan percaya bahwa peta rider kamu itu nyata. Lalu apa maksudmu? Jika Anda benar-benar ingin berkembang di area ini dan menghasilkan uang di area ini, Anda harus terlebih dahulu membangun merek Anda untuk secara bertahap meyakinkan orang bahwa peta rider Anda dapat dipercaya sebelum ada orang yang membeli peta rider Anda." Tang Zichen tersenyum, "Sangat merepotkan, saya di sini untuk berlatih, bukan untuk menjual peta rider, karena sangat merepotkan, saya akan melupakannya dan hanya berkonsentrasi untuk berlatih." Miss Purple Leaf sepertinya melihat peluang bisnis di Tang Zichen, dan sibuk berkata, "Wind Lightning, saya tidak menyembunyikan apapun, saya pernah membuatnya sebelumnya. Peta strategi, bagaimana kalau kita berbagi di dalamnya dan mendapatkan cairan Hong, bagaimana menurutmu? Mengapa kamu ingin berbagi saham denganku? Bukankah tujuanmu untuk menjadi lebih kuat?"
Ya, tapi menjadi kuat bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Jika kamu bisa mendapatkan Hong Meng Liquid dalam jumlah besar, meskipun kamu tidak bisa menjadi lebih kuat, kamu masih bisa memiliki kekuatan yang sangat kuat. Sejujurnya, kampung halamanku dijajah, dan sekarang orang-orang saya hidup dalam kesulitan. Jika ada cairan Hong Meng dalam jumlah besar, itu juga dapat meringankan beban kampung halaman saya. Ziye membujuk Tang Zichen. Tang Zichen berkata, menurutmu uang ini mudah didapat? Tidak sulit selama ada pintu masuk, dan kamu bisa menghasilkan peta strategi dalam setahun. Kamu pasti memiliki riwayat keluarga yang terkenal, aku yakin. Hahaha, Tang Zichen tertawa. Jujur, apakah kamu dari keluarga Kaisar Dewa? Ziye bertanya. Tidak, tapi tuanku adalah salah satu dari 10 Kaisar Dewa Agung. Sangat kuat, salah satu dari 10 Kaisar Dewa Agung. Ziye kagum, aku tidak menyangka bahwa Wind Lightning di belakang panggung begitu termasyur. Ziye merasakan sedikit perbedaan generasi. Apa? Diintimidasi? Yah, semacam. Aku bertanya-tanya apakah pria setinggimu akan memandang rendah seorang wanita dari koloni sepertiku. Nah, persendian tadi, hitung aku, dan aku akan tidur di lantai mulai sekarang, dan jika itu tidak cukup untukmu, aku akan pergi. Mengapa tiba-tiba berubah begitu banyak? Karena kamu adalah murid dari 10 Kaisar Dewa Besar, aku tidak mampu menyinggungmu. Hahaha. Ziba, kamu tidak perlu memiliki pemikiran seperti itu. Sejujurnya, sebelum aku menjadi murid sang tua, statusku mungkin lebih rendah hati daripada kamu. Aku berasal dari dunia level 28 kecil, dan duniaku adalah terjajah. Tidak mungkin. Jadi, Ziba, kita berada di perahu yang sama. Ziye langsung merasa lebih dekat dengan Tang Zichen. Tang Zichen tersenyum. Karena kamu ingin berbagi saham denganku, ayo lakukan. Aku awalnya bersumpah untuk berhenti berbisnis, tapi sekarang untukmu aku kembali berbisnis. Terima kasih, Anda memiliki 10 Dewa Kaisar sebagai belakang panggung Anda, kami pasti bisa berhasil. Hehe. Tang Zichen berkata dalam hatinya, apa-apaan ini? Saya pernah melakukan bisnis di Akademi Abadi, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan kembali untuk melakukan bisnis di alam semesta. Namun, kali ini, bisnis kali ini berbeda. Uang yang diperoleh adalah cairan Hong Meng, dan tidak ada yang memiliki terlalu banyak cairan Hong Meng. Jika Tang Zichen memiliki sejumlah besar cairan Hong Meng dan membawanya kembali ke dunia surgawi, tidak ada yang tahu berapa banyak keturunannya bisa berkultivasi. Misalnya, jika Anda membiarkan cairan Hong Meng bercampur dengan air hujan dan menghujani setiap tetes tanah, berapa banyak harta surgawi yang akan tumbuh di tanah itu? Berapa banyak orang kuat yang dapat dibangkitkan dari kelimpahan materi surgawi dan harta duniawi? Jadi apa, seberapa cepat kultivasi dapat dilakukan jika pencairan Hong Meng diubah menjadi udara dan dihirup oleh makhluk abadi? Oleh karena itu, untuk masa depan dunia surgawi, akan lebih baik bagi Tang Zichen untuk mendapatkan Hongxi dalam jumlah yang tidak sedikit, bahkan untuk mengisi sungai-sungai di seluruh dunia surgawi dengan Hongxi. Yang terpenting, berbisnis di sini bukan hanya sekadar berbisnis, seseorang juga harus mempertaruhkan nyawanya untuk membuat peta strategi, dan proses pembuatannya juga merupakan pengalaman. Lalu bagaimana kita mulai? Tanya Ziba. Tidak perlu terburu-buru, mari kita kenali pasar terlebih dahulu. Ziye menambahkan, awan cahaya angin, saya harus mengingatkan Anda, seluruh alam semesta, semua kekuatan sedang berburu sumber daya, cairan Hong Meng adalah sumber daya. Begitu Anda menempuh jalan ini, itu sama dengan merampok sumber daya dari yang lain. Kekuatan besar, Anda harus siap menghadapi kemungkinan diserang dan dijebak kapan saja. Hahaha, aku, Wind Light Cloud, tidak takut bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Aku, Wind Lightning Cloud, bagaimanapun juga akan memiliki sumber dayaku sendiri,
dan cepat atau lambat aku akan memulai jalur pertikaian ini. Ziye berkata, Wind Light Cloud, kalau begitu aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Rahasia apa? Ini adalah rahasia yang saya peroleh dari hutan hantu dataran suci. Mengatakan, apakah Anda ingat Anda membaca di salah satu surat saya, bahwa saya pergi ke hutan badai, hutan hantu dataran ilahi, dan saya berada di hutan badai, dan saya membunuh seekor burung dewa, dan sebelum burung itu mati, seperti kesadaran melayang pergi, saya melihat bahwa kesadaran burung ilahi memiliki rahasia ini alam semesta, dan itu ada hubungannya dengan sumber daya. Maksud mau alam semesta, dan apa hubungannya dengan sumber daya? Aku tidak mengerti, begitulah yang dikatakan, jadi menurutku semakin banyak sumber daya kosmik yang dimiliki seseorang, semakin berguna. Baiklah, mari mulai bekerja, mari kenali pasar terlebih dahulu, dan lihat apa yang diperlukan untuk mendapatkan Hongxi liquid dalam jumlah besar di sini. Tang Zichen keluar, tempat yang khusus menjual peta strategi. Setelah penyelidikan Tang Zichen, ada total lebih dari 90 toko yang menjual peta rider di sini, dan 90 toko ini semuanya dibuka oleh anak-anak dari keluarga Kaisar Dewa. Saat ini, 90 toko peta yang aneh kecuali 10 yang pertama, yang di belakang mereka semuanya seimbang. Seluruh alam semesta sangat padat dan ada banyak dewa yang datang ke sini untuk berlatih, dan bahkan toko peta dengan penjualan terburuk dapat menjual setidaknya 10.000 perjalanan untuk setiap peta rider. Konsep apa itu 10.000 perjalanan? Jika peta rider menjual 3 miliar tetes cairan Hongshen, maka 10.000 perjalanan akan menjual 30 triliun tetes cairan Hongshen. 100 miliar tetes cairan Hongmeng sama dengan satu sumur atau 330 sumur cairan Hongmeng. Tang Zichen sebelumnya hanya memperoleh satu sumur cairan Hongmeng dalam peninggalan di dunia langit. Tetapi orang-orang, satu peta bisa dijual seharga 330 sumur, yang merupakan perbedaan besar, dan ini masih merupakan bisnis terburuk. Jadi Tang Zichen siap untuk mengering cairan Hongmeng dalam jumlah besar, tidak dapat membiarkan orang lain berjuang untuk mendapatkannya. Di malam hari, Tang Zichen dan Ziye kembali ke kamar mereka di penginapan. Setelah seharian menyelidiki dan memahami, mereka juga cukup akrab dengannya. Tang Zichen berkata, saat ini di pasar peta 1. Segmen dijual seharga 3 miliar tetes per saham, peta 2 segmen dijual seharga 5 miliar tetes per saham, peta 3 segmen dijual seharga 10 miliar tetes per saham, peta 4 segmen dijual seharga 20 miliar tetes per saham, peta 5 segmen dijual seharga 40 miliar tetes per saham, peta 6 segmen dijual seharga 70 miliar tetes per saham, peta 7 segmen dijual seharga 100 miliar tetes per saham berbagi, yaitu satu sumur. Ya, dan yang saya miliki saat ini adalah bagian dari peta yang Anda buat, dan bagian kedua dari peta yang saya buat, kata Ziba. Itu bukan yang terpenting saat ini adalah bagaimana membuat orang membeli peta kita. Jika 10.000 orang membeli peta kita, kita bisa membuat lebih dari 300 sumur Hongmeng liquid. Dalam bisnis ini, kami mengandalkan promosi dari mulut ke mulut. Lagi pula, semua orang takut akan barang palsu. Lagi pula, jika Anda memasuki hutan Divine Plains U Forest, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Tang Zichen mengangguk. Peta yang dibuat Tang Zichen sendiri jelas dan yakin bahwa itu adalah hal yang nyata. Tentu saja, ada kelalaian dalam segala hal. Jika ada kelalaian, itu juga normal. Tang Zichen memikirkannya, sungguh tidak mudah untuk mendapatkan cairan Hongmeng ini. Tidak mudah bagi orang lain untuk menjual peta kepada 10.000 orang, juga butuh ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk menjual sebanyak itu. Tidak peduli apa, mari kita buka untuk bisnis dulu. Bagus.
Keesokan harinya, daun ungu Tang Zichen yang bagus di pasar Rider membangun sendiri sebuah rumah dan kemudian mendaftarkannya untuk mulai menjual. Nama tempat itu adalah peta Wind Purple Rider. Tang Zichen hanya memiliki 2 salinan peta untuk dijual. Untuk bersaing, satu bagian peta yang dibuat Tang Zichen dijual seharga 1 miliar tetes Hong Meng liquid. 2 bagian dari peta yang dibuat oleh Ziye dijual seharga 2 miliar tetes per buah. Tang Zichen benar-benar menggunakan harga rendah untuk menarik kalender tersebut. Pada hari pertama Tang Zichen pertama kali membuka pintunya, sebuah toko di sebelah Tang Zichen disebut Peta Amon. Orang setingkat Raja Dewa datang. Raja Dewa itu berkata dengan dingin, kucing atau anjing kecil macam apa yang berani membuka toko Rider Map di sebelah saya. Tang Zichen dan Ziye terkejut, seperti yang diharapkan itu tidak berjalan mulus. Raja Dewa datang langsung. Tetapi juga, menjual peta Rider lebih mudah daripada pergi ke koloni untuk mengumpulkan uang sewa. Hanya Raja Dewa yang tidak memiliki kekuatan yang akan pergi sebagai bandit dan penyerbu kolonial, yang berlatar belakang Kaisar Dewa ini tidak akan menyerahkan dagingnya di sini. Ziye berkata, senior Raja Dewa ini tidak seperti kami menghalangi Anda jika kami menjual peta Rider kami di sini. Selain itu, kami telah bekerja keras dan mempertaruhkan hidup kami untuk menghasilkan peta Rider kami. Mengapa kami tidak dapat menjual mereka? Raja Dewa itu mencibir, jual ibumu atau tidak? Mengapa ibumu tidak mengambil dan menjualnya? Tang Zichen berkata dengan marah, senior, jangan terlalu banyak menggertak orang. Hahaha, konyol, saya sekarang memerintahkan Anda untuk segera menghancurkan toko. Selain itu, jual kembali peta Rider Anda kepada kami dengan harga murah. Saya akan memberi Anda salinan harga pembelian 10 tetes cairan Hong Meng. Tang Zichen sangat marah. Satu bagian dari peta dijual seharga 3 miliar tetes, tetapi dia ingin menggunakan 10 tetes untuk mendapatkannya. Ziye sibuk berkata, senior, apa bedanya ini dengan perampokan? Benar, aku merampok. Wajah Raja Dewa itu menjadi dingin. Tang Zichen berkata, Raja Dewa ini, apakah Anda yakin ingin melawan saya? Apakah Anda tahu dari mana saya berasal? Di belakang panggung saya. Jika kamu mati di sini, tidak ada yang tahu siapa yang membunuhmu. Tang Zichen berkata, tuanku adalah sang tua senior dari 10 dewa kaisar, kamu tidak ingin hidupkan. Raja Dewa itu gemetar, tetapi masih berkata, jadi apa, ada lebih dari 90 toko yang menjual peta di sini, semuanya dari keluarga Kaisar Dewa. Bahkan jika sang tua datang, dia tidak tahu siapa yang membunuhnya. Lebih dari 90 di sini, semuanya mencurigakan. Tidak bisakah sang tua Anda, tidak bisakah Anda masih memotong semua 90 atau lebih? Wajah Tang Zichen menjadi pucat, dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak akan memberikan wajah sang tua. Ziye berkata, petir angin, apa yang harus kita lakukan? Tang Zichen menjadi tenang dan berkata, Raja Dewa ini, menurutmu semua orang sama terbelakangnya denganmu, bukan? Apa maksudmu? Beraninya kau mengutukku saat kau mati dan dikubur. Idiot, aku berani membuka pintu di sini untuk menjual peta. Aku mempertimbangkan semua konsekuensinya. Aku sudah menjebak seseorang dalam kegelapan. Dia sedang mengawasi tempat ini saat ini. Jika kamu berani menyentuhku, dia pasti akan melaporkannya pertama kali. Lalu kamu akan menunggu pemusnahan keluargamu. Raja Dewa itu melihat sekeliling dan berkata, di mana itu? Kenapa saya tidak melihatnya? Konyol, jika aku bisa membuatmu menemukannya, lalu mengapa aku harus mengaturnya secara rahasia? Tujuanku mengaturnya secara rahasia adalah untuk mencegah siapapun mengetahui dia milikku, jadi dia bisa melapor ke tuanku tanpa halangan. Hehe, kamu punya nyali untuk melakukannya. Raja Dewa itu terkejut dan menyapu lagi dengan kecurigaan. Mungkinkah anak ini benar-benar tidak diam-diam menjebak seseorang untuk memperhatikan sisi ini?
Jika demikian, jika dia membunuh kedua Tang Zichen, bukankah itu langsung diketahui oleh Kaisar Sang Dewa Tua, dan kemudian keluarganya semua akan menderita. Meskipun tidak ada cara untuk memastikan bahwa itu benar, Raja Dewa itu tidak berani mengambil risiko. Ziye sangat terkesan dengan Tang Zichen sehingga dia membuat Raja Dewa ini tidak berani menyentuh mereka dalam beberapa kata. Pada akhirnya, Raja Dewa itu tidak punya pilihan selain mengatakan anggap dirimu beruntung. Dan kemudian merasa sadar diri dan tidak tertarik dan pergi. Bodoh. Tang Zichen memarahi. Ziye berkata, Wind Lightning, aku sangat terkesan denganmu. Potong, jika Raja Dewa tidak bisa menyelesaikannya, apa aku mulai menjual peta? Persis seperti itu, toko peta Wind Valley milik Tang Zichen secara resmi dibuka untuk bisnis. 1 bulan kemudian, 0 penjualan. 2 bulan kemudian, 0 penjualan. 6 bulan kemudian, 0 penjualan. 1 tahun kemudian, 0 penjualan. Kenapa? Tang Zichen berteriak dengan marah, setelah setahun menjual tidak ada satu orang pun yang membeli peta mereka. Mungkinkah bahkan Tang Zichen, seorang jenius bisnis, memiliki waktu ketika dia tidak bekerja? Ziye menghibur, Wind Lightning, begitulah dalam bisnis ini Anda harus mendidih perlahan, hanya ketika Anda memiliki reputasi orang akan membelinya. Lagi pula ini masalah hidup dan mati, semua orang memilih merek besar, berbagai merek yang baru saja kami buka orang benar-benar tidak dapat mempercayainya. Jadi apa maksudmu, berapa lama harus mendidih? Tang Zichen berkata dengan suara berapi-api. Dalam 1000 tahun, segera setelah seseorang membeli salinan peta kami, maka kami telah mengumpulkan reputasi. Kemudian, dengan reputasi pertama akan ada reputasi kedua dan ketiga, dan biasanya dibutuhkan 1 juta tahun untuk secara bertahap membuka reputasi. Saya pikir kurang. Persetan. Tang Zichen mengutuk. Apa yang salah? 1 juta itu tidak terlalu lama dibandingkan dengan masa hidup kita. Selain itu, 1 juta tahun hanyalah akumulasi kecil dari reputasi, dan butuh ratusan juta tahun untuk benar-benar menjual sebaik toko lainnya. Maaf, saya benar-benar tidak memiliki kesabaran, kata Tang Zichen putus asa. Mengapa? Kamu tahu sendiri, peta rider, mereka akan kedaluarsa dan menjadi usang setelah 10.000 tahun, dan kemudian mereka harus dibuat lagi, ratusan juta tahun sebelum mereka mulai menjual dengan sangat baik, dan sementara itu, berapa banyak peta rider harus saya buat? Mau bagaimana lagi, begitulah cara semua orang melewatinya. Dan sementara itu, akan ada beberapa penindasan licik lainnya dari beberapa pesaing lain, jadi lewati saja untuk berhasil. Menyerah. Tang Zidun membanting telapak tangannya ke papan nama. Dentang. Papan nama itu dibelah menjadi beberapa bagian oleh Tang Zichen. Kamu. Ziye menatap Tang Zichen dengan depresi. Tang Zichen tidak benar-benar ingin berbisnis lagi, tetapi dia tidak menyangka akan ada lebih banyak liku-liku. Sebaiknya saya pergi dan berlatih dengan jujur. Ketika saya menjadi pembangkit tenaga listrik yang hebat, saya akan memiliki Hongshen Liquid sebanyak yang saya inginkan, dan masih memiliki bisnis kentut. Ziye menghela nafas. Begitu saja, toko Tang Zichen berakhir tanpa hambatan. Raja Dewa di sebelah itu melihat ini dan tertawa. Kucing dan anak anjing kecil itu akhirnya tidak bisa membuka dan menutup. Hahaha. Tang Zichen tidak peduli untuk memperhatikannya. Wind Lightning, apa rencanamu sekarang? Tidak ada yang direncanakan, aku akan langsung ke Divine Plains U Forest untuk berlatih. Tapi kamu bilang kamu tidak memiliki kesabaran itu setelah setahun berlatih sebelumnya. Aku perhatikan kamu tidak memiliki kesabaran untuk apapun, kamu selalu ingin terburu-buru. Tang Zichen terkejut, sepertinya sebelum pergi ke hutan Divine Plains U setiap hari dan berlangsung selama setahun, saya merasa bosan sampai mati, dan sekarang membuka toko peta, seperti itu lagi.
Tang Zichen berkata, kali ini tidak akan, saya pasti akan bersabar dengan pengalaman itu. Ayo pergi, ayo kembali ke penginapan dulu, dan mulai besok masuki hutan hantu dataran suci. Oke, aku juga. Tang Zichen dan Ziye kembali ke penginapan bersama. Saat mereka melewati jalan, anak kedua penginapan melihat Tang Zichen dan sibuk berkata, angin petir, jadi kamu masih di sini. Dua kecil, ada apa? Bukannya aku sudah keluar selama setahun dan penginapanmu telah menyewakan kamarku kepada orang lain, kan? Tidak begini, beberapa hari yang lalu, seseorang datang mencarimu, dan aku berkata bahwa kamu belum kembali untuk tinggal di penginapan selama setahun. Tang Zichen bertanya, apakah tuanku yang datang mencariku? Tidak, itu sekelompok orang, kebanyakan dari mereka setingkat kaisar dewa, tapi aku melihat mereka sebagai ancaman. Bukan tuanku. Jadi Tuhan datang kepadaku. Di mana mereka sekarang, manusia? Penjaga toko kami memberitahu mereka bahwa Anda belum kembali selama setahun, tetapi sebelum Anda pergi Anda mengatakan akan memesan kamar untuk Anda dan Anda akan kembali. Jadi kelompok Raja Dewa, mereka sudah menunggu untukmu di penginapan. Terima kasih. Sama-sama, aku akan pergi melakukan bisnisku dulu. Tang Zichen berkata, tunggu aku. Oke, menurutku sekelompok orang itu juga bukan orang baik, aku tidak akan mengatakan aku pernah melihatmu. Terima kasih. Setelah Xiao Er pergi, Tang Zichen hening sejenak, siapa yang mencarinya? Selain itu, mengirimkan begitu banyak kaisar dewa yang kuat jelas bukan orang baik. Angin petir, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kamu akan kembali ke penginapan? Aku tidak bisa kembali, jika aku kembali aku tidak akan tertangkap basah, sekelompok kaisar dewa yang kuat, aku bukan tandingan mereka, kata Tang Zichen. Ziye berkata, apakah kamu tahu siapa mereka? Aku tidak tahu. Lalu bagaimana kamu bisa yakin mereka teman atau musuh? Apakah ini pasti? Sekelompok Raja Dewa datang, tidak menemukan saya dan menunggu di sana. Jika Anda seorang teman, apakah Anda memerlukan ini? Pasti musuh, hanya saja saya tidak mengerti di mana saya telah mengacaukan sekelompok musuh seperti itu. Saya seharusnya tidak dengan semua hak. Tuanku adalah salah satu dari 10 kaisar dewa besar. Siapa yang memberikan nyali seperti itu kepada kelompok kaisar dewa ini? Mungkinkah tuanmu mengirim mereka untuk melindungimu? Tang Zichen tertawa, bagaimana mungkin, tuanku sendirian, di mana dia memiliki sekelompok Raja Dewa sebagai anak buahnya. Kalau begitu aku akan kembali dulu, aku akan membantumu melihat apa yang terjadi. Tapi kamu, jangan khawatir, ini tidak seperti kamu mencariku. Baik-baik saja maka. Ziye kembali ke penginapan terlebih dahulu, dan memang melihat sekelompok Raja Dewa beristirahat di penginapan sambil menunggu. Namun, yang tidak terduga adalah penjaga toko melihat Ziye dan bertanya, Nona Ziye, Anda kembali, di mana Wind Lightning? Dia tidak kembali dengan Anda. Tubuh Ziye bergetar. Sekelompok Dewa Kaisar yang sedang menunggu di sana, segera menoleh. Ziye sibuk berkata, apa petir angin, aku bahkan tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Penjaga toko terkejut dan sepertinya mengerti, tersenyum, maaf, saya melihat orang yang salah, saya pikir Anda adalah wanita yang tinggal bersama Wind Light Cloud. Namun, kelompok God Kings tidak mudah dibodohi, dan salah satu pemimpin berteriak, itu siapa, kemarilah. Justru Ziye yang mengatakan itu. Ziye berjalan dan berkata, apakah senior memanggilku? Kamu tahu petir angin? Senior, kenapa kalian semua bertanya tentang Wind Lightning? Aku benar-benar tidak tahu siapa Wind Lightning itu. Jika Anda tidak mengatakan kapan, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Baru saja ketika Anda berjalan di pintu, penjaga toko mengatakan tentang petir angin, tubuh Anda tampak terkejut, jadi saya sudah dapat menentukan bahwa Anda tahu petir angin. Senior, aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang angin dan awan tipis.
Benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu. Yah, itu mudah, lepaskan ketuhananmu, temukan seseorang untuk digabungkan, dan kamu akan tahu jika kamu tahu petir angin. Pindah. Mengatakan itu, Kaisar Dewa bergegas dan mengangkat Ziye. Ziye bodoh. Pada saat ini, penjaga toko itu tampak bersalah, jika bukan karena dia tidak akan berakhir dalam situasi seperti itu. Oleh karena itu, penjaga toko berteriak pada saat kritis, senior mengampuni nyawanya. Penjaga toko, apa yang ingin kamu katakan lagi? Nona Zie ini tahu petir angin. Jadi, kalau begitu, kamu baru saja membantunya menipu kami. Saya harus membunuh. Jari Dewa Kaisar itu menjentikan, dan tiba-tiba tubuh penjaga toko itu meledak. Gadis kecil, giliranmu untuk berbicara. Jika kamu tidak mengatakannya, kamu hanya akan berakhir di satu tempat. Ziba berkata, saya akan mengatakan. Itu lebih seperti itu, katakanlah di mana dia. Dia memasuki Divine Plains Yulin. Zie Dao. Omong kosong, kita telah menunggu di sini selama berhari-hari tanpa melihatnya kembali. Dia pergi ke hutan tanpa nama dataran suci, bukankah dia akan kembali pada malam hari? Sungguh, kami berdua akan membuka toko peta rider, tetapi, setelah 1 tahun bisnis, tidak ada yang terjadi, dan baru hari ini, petir angin tidak tahan lagi dan menghancurkan toko. Lalu, dia langsung pergi ke hutan hantu dataran suci, sementara aku kembali ke penginapan. Kamu berbohong. Aku tidak. Ziba sibuk menyesatkan. Jika tidak, mengapa Anda menyangkal mengetahui petir angin begitu Anda memasuki pintu? Anda jelas sudah tahu bahwa seseorang sedang mencari petir angin, itu sebabnya Anda menyangkalnya. Jika saya tidak salah, Anda dan angin lightning mendapat berita dari suatu tempat dan kamu kembali ke penginapan untuk Wind Lightning untuk mencari tahu tentang itu, kan? Tidak. Sepertinya kamu tidak jujur, bunuh. Pada saat itu, seorang dewa kaisar berkata, apakah dia datang untuk mencari tahu berita tentang petir angin atau tidak? Mari gantung dia dan tunggu di sini. Ketika petir angin melihat bahwa dia sudah lama tidak kembali, dia pasti sudah tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Jika petir angin memiliki hati nurani, dia pasti akan mencoba datang untuk menyelamatkan. Jika petir angin tidak memiliki hati nurani, saya tidak berpikir Nona Valet Daun ini perlu melindunginya. Bagaimana menurut Anda? Baik, gantung dia. Begitu saja, Ziye digantung di penginapan. Tang Zichen menunggu di tempat terpencil selama setengah hari tanpa melihat Ziye kembali. Tang Zichen berkata dalam hatinya, ada yang salah, bukan? Jika sesuatu terjadi pada Ziye, Tang Zichen akan merasa sangat bersalah, dan itu sepenuhnya kesalahan Tang Zichen karena terlibat. Tang Zichen menunggu setengah hari lagi, tetapi Ziba masih belum datang. Tang Zichen sudah siap menuju ke penginapan untuk memeriksanya. Begitu Tang Zichen melangkah keluar dari jalan, dia melihat anak kedua penginapan itu. Dua kecil, kenapa kamu masih di sini? Oh, petir angin, ini semua salahmu. Ada apa? Apakah kamu baru saja kembali ke penginapan? Apa yang terjadi di penginapan? Kelompok orang itu, yang membunuh bendahara kita, dan Nona Ziba, yang juga digantung, sepertinya menunggumu kembali. Sekarang penjaga toko sudah mati, kita tidak perlu tinggal di penginapan, dikalau-kalau kita terbunuh juga. Sial, sesuatu benar-benar terjadi. Tang Zichen berkata dalam hatinya, aku harus memikirkan cara untuk menyelamatkan Ziye. Saat Tang Zichen tidak tahu harus berpikir bagaimana untuk menyelamatkan Ziye, dia tiba-tiba mendengar teriakan dari depan jalan, petir angin, tunggu aku. Seorang laki-laki di depan laki-laki itu berkata tanpa menoleh ke belakang, kenapa? Aku ada urusan penting. Alis Tang Zichen berkerut, diam-diam berkata, apa yang terjadi? Apakah pria itu juga disebut petir angin? Tang Zichen segera ke toko Xiao Er, ikut aku punya sesuatu yang ingin kamu lakukan untukku nanti, jangan khawatir,
bayarannya tidak kurang dari kamu. Apa itu? Ikuti aku dulu. Tang Zichen sibuk mengejar pria di depan yang juga disebut petir angin, yang kebetulan adalah dewa kelas menengah tetapi sedikit lebih kuat dari Tang Zichen dengan beberapa kuda. Hei, saudaraku, siapa namamu? Tang Zichen bertanya pada pria itu. Nama saya Feng Qingyun. Apa? Bagaimana dengan angin, bagaimana dengan awan tipis? Kenapa aku harus menjawabmu? Saya punya teman yang juga bernama Feng Qingyun, saya pikir itu akan menjadi nama yang sama, jika Anda tidak yakin katakan lupakan saja. Pada saat itu, teman Feng Qingyun itu berkata, Feng Qingyun, hasil panen yang melimpah, hijaunya langit awan-awan. Dipahami. Feng Qingyun itu mendengus dan menuju ke sebuah restoran di depan. Tang Zichen ke toko cepat, kamu kembali ke penginapan dan beritahu kelompok kaisar dewa itu, Feng Qingyun ada di restoran ini, sehingga kamu mungkin bisa menyelamatkan Ziye. Tetapi, jangan khawatir, sekelompok orang itu pasti belum pernah melihatku, mereka mungkin tidak tahu seperti apa tampangku, dan kamu terlalu lemah untuk mereka, dan mereka akan membalasmu. Cepat pergi, kaya dan berkuasa, jika kamu tidak jangan lakukan itu, aku akan mencari orang lain. Saya. Lanjutkan, dan ketika kamu melihat mereka, kamu harus meminta uang kepada mereka secara langsung, dan jangan khawatir, itu tidak akan pernah baik-baik saja, dan ketika kamu mendapatkan uang kamu akan segera kabur. Oke, aku akan pergi. Jadi, penjaga toko itu segera pergi dan mengejanya. Saat ini, di penginapan, Ziye masih bertahan. Seorang dewa kaisar berkata, Nona Daun Ungu, ini sudah 1 hari dan petir angin belum datang, jadi jelas bahwa kamu tidak berharga apapun di hatinya. Tepat pada saat ini, anak kedua toko masuk dan langsung berlutut dan berkata, Senior, saya anak kedua dari toko ini, Anda seharusnya sudah melihat saya sebelumnya. Toko junior, apa yang kamu lakukan? Aku tahu di mana Windy berada. Apa yang Anda tahu? Ya. Pada saat ini, Ziye sedang sibuk mengaum. Dua kecil, apa yang kamu lakukan? Ziye bahkan tidak tahu tentang skema Xiao Er dengan Tang Zichen, dan selain itu, Xiao Er toko pernah bertemu dengan mereka sebelumnya, jadi tentu saja Ziye gugup. Kelompok Kaisar Dewa melihat betapa gugupnya Ziye, dan langsung percaya bahwa Shop Junior benar-benar tahu, karena mereka dapat melihat bahwa kegugupan Ziye tidak dipalsukan. Haha, toko, di mana petir angin? Tubuh penjaga toko gemetar saat dia berkata, jika saya memberitahu Anda, apakah Anda akan membayar saya? Tentu saja. Ungkapan meminta uang adalah sesuatu yang Tang Zichen minta untuk disebutkan oleh Xiao Er, karena itu dapat meningkatkan kepercayaan, dan lebih normal bagi seseorang yang berada di dalamnya untuk mendapatkan uang untuk menyampaikan berita kepada Wind Lightning. Detik berikutnya, sekantong uang dilemparkan ke depan Little Tu. Kantong uang ini adalah kristal abadi, beredar terutama di bawah dewa, dan yang tingkat dewa mengedarkan cairan Hongmeng. Anak kedua toko itu heboh, anginnya benar-benar tidak salah, orang kaya dan terkenal. Katakan, di mana itu? Di restoran Rift, tapi kamu harus segera sampai di sana, karena aku tidak tahu berapa lama waktu makan malam. Pergilah. Jadi, sekelompok kaisar dewa segera berangkat. Hati Ziye kaget, mungkinkah angin benar-benar ada di restoran? Ziye juga mengira begitu, dan mengutuk, Xiao Er, kamu yang suka menggerutu. Kelompok kaisar dewa segera melarikan diri dan pergi untuk menangkap petir angin. Penjaga toko 2 memandangi Ziye dan berkata, maaf, aku akan melepaskannya untukmu dulu. Sayangnya, dengan kekuatan penjaga toko, di mana dia bisa melepaskan tali di tubuh Ziye, itu diikat oleh orang setingkat kaisar dewa. Saya tidak bisa melepaskannya, saya pergi dulu. Jadi, penjaga toko mengambil uang itu dan melarikan diri dengan bersemangat, mungkin itu adalah uang terbanyak yang pernah dia lihat dalam hidupnya.
Tidak lama kemudian, rombongan God Kings tiba di restoran Heavenly Rift dan salah satu dari mereka berteriak, "Siapa yang disebut petir angin?" Seorang pria berdiri dan berkata, "Senior, saya Feng Qingyun, kamu." Menangkap. Feng Qingyun itu ditangkap bahkan sebelum dia selesai berbicara. "Apa yang kalian lakukan?" "Feng Qingyun, aku akhirnya menangkapmu." Pemimpin kelompok Dewa Kaisar itu berkata, "Aku tidak bertengkar dengan kalian, jadi mengapa kamu menangkapku? Kamu akan tahu ketika kamu pergi ke sana, hahaha." Saat ini, di penginapan, Tang Zichen kembali. "Petir angin, apa kabar? Bukankah kamu di restoran keretakan?" "Kamu jangan khawatir, itu aku bekerja dengan penjaga toko untuk mengelabui mereka, dan kebetulan aku bertemu dengan seorang pria dengan nama yang sama denganku." "Tidak, seorang pria bernama Feng Qingyun, jadi kupikir aku akan mencoba untuk melihatnya, jika saya bisa memalsukannya." "Jangan katakan apa-apa sekarang, pergi saja." Tak berdaya, Tang Zichen hanya bisa melemparkan daun ungu ke dalam cincin spasialnya. Alasan untuk melemparkannya ke cincin spasial adalah untuk menghindari pihak lain menemukannya melalui tali itu ketika mereka mengetahui bahwa itu salah. Tang Zichen dengan cepat meninggalkan penginapan. Pada saat ini, di restoran Heavenly Rift, salah satu God Kings berkata, "Bos, kenapa aku merasa ada yang tidak beres?" "Apa yang salah? Bukankah atasan mengatakan bahwa Wind Lightning adalah orang yang sangat berbakat, dan saat ini, orang ini tampaknya sudah cukup tua." "Cek ini, itu benar." "Oh tidak, Feng Qingyun ini palsu." "Cepat kembali ke penginapan." Jadi, Feng Qingyun dicincang sampai mati dengan serangan telapak tangan. Para kaisar dewa itu segera kembali ke penginapan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa penjaga toko yang lemah akan menipu mereka, dan begitu saja, bahwa Zie bertindak begitu realistis dan gugup seolah-olah itu nyata. Jika tidak, mereka pasti tidak akan tertipu, dan bahkan jika mereka akan meninggalkan satu orang untuk menjaga penginapan. "Bajingan!" Kaisar dewa itu memimpin kelompok itu dengan marah. "Bos, kita salah, itu tidak mungkin. Daun ungu tidak punya kesempatan untuk berkolusi dengan penjaga toko. Tidak mungkin daun ungu bisa segugup itu. Bagaimana mungkin saya mengetahuinya?" Ini adalah kepintaran Tang Zichen. Tang Zichen memberitahu penjaga toko bahwa tidak ada bahaya menebak bahwa Zie pasti akan bekerja sama dengan tulus dengan tipuannya. Kelompok Raja Dewa itu segera kembali ke penginapan, tapi sayangnya penginapan itu sudah kosong. "Bajingan!" Pemimpin Kaisar Dewa itu mengeluarkan asap dari lubang hidungnya karena marah. "Bos, kami telah ditipu. Cepat cari mereka, mereka pasti belum jauh." Ya, beberapa adalah Kaisar Dewa dan berangkat. Pada saat ini, Tang Zichen telah mencapai pintu masuk hutan hantu dataran suci. "Apa-apaan, apa yang harus kita lakukan? Apakah saya melarikan diri ke hutan Youkai dataran ilahi?" Tang Zichen berada dalam sedikit dilema saat ini, bahkan jika dia melarikan diri ke hutan hantu dataran ilahi itu hampir malam dan dia harus keluar pada malam hari. Jika dia keluar, entah dia akan tertangkap. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus aku lakukan? "Tuan, di mana kamu? Datang dan selamatkan aku." Hati Tang Zichen menjerit. Tang Zichen tidak berani menempatkan Zie keluar kalau mereka menemukannya. Saat itu, seseorang tiba-tiba keluar dari Divine Plains Yulin. "Itu kamu, itu kamu." Tang Zichen dan orang itu terkejut pada saat bersamaan. Benar, orang yang keluar dari hutan Divine Plains Yu adalah orang yang sama yang ingin berduel dengan Tang Zichen di perjamuan super sebelumnya, juara grup Dewa Tengah 60 Kuda. "Oh ya, angin petir, kenapa kamu di sini?" "Oh ya, kenapa kamu di sini lagi?" Tang Zichen berkata, "Oh ya, ini masih sangat cantik, memancarkan perasaan bermartabat dan serius."
Mengapa saya tidak bisa berada di sini? Saya baru saja keluar dari hutan Divine Plains U. Setelah seharian berlatih, apakah Anda juga baru saja keluar? Tidak, aku baru saja akan masuk. Ini akan menjadi gelap segera. Mengapa kamu pergi ke sana? Kenapa aku harus begitu jelas denganmu? Lupakan saja, hitung aku. Ngomong-ngomong, terakhir kali di Super Banquet aku ingin bertengkar denganmu tapi kamu bilang lain kali. Tapi setelah itu kalian semua menghilang. Kapan kamu bebas? Mari kita duel. Tang Zichen berkata dengan getir, aku sedang tidak ingin berduel denganmu sekarang. Juga kamu pasti sedang tidak mood saat ini. Apa maksudmu? Tang Zichen bertanya, merasa bahwa Ouya ingin mengatakan sesuatu, dan dengan kelompok Raja Dewa lainnya yang mencari Tang Zichen hari ini, sesuatu pasti telah terjadi yang tidak diketahui oleh Tang Zichen. Kamu tidak tahu. Alis Ouya berkerut. Entahlah, aku sudah di sini selama 2 tahun. Kamu serius nggak tahu? Tanya Ouya lagi. Aku benar-benar tidak tahu, katakan padaku. Ouya tuanmu, Penatua Sang, meninggal belum lama ini. Apa? Tang Zichen tercengang, tuannya meninggal. Ya, saya pikir Anda tahu. Bagaimana tuanku mati? Don Zichen meraih lengan Ouya dan berkata, bagaimana saya tahu, toh itu sudah mati. Anda menyakiti saya dengan mencakar saya. Ouya dapat melihat bahwa Don Zichen gelisah dan terluka dari awal, tetapi tidak mendorongnya dengan paksa. Ouya berkata, kamu harus berduka. Tang Zichen berkata dengan mata merah, kapan tuanku meninggal? Belum lama ini, saya tidak tahu persis kapan, karena waktu saya mengetahui kematian sang tua pasti bukan waktu yang tepat dari kematiannya. Tidak ada yang tahu bagaimana tuanmu meninggal, tetapi masalah ini sangat sensasional. Dunia utama, lagi pula kematian salah satu dari 10 kaisar dewa besar. Tang Zichen duduk di tanah dengan pantatnya di tanah. Di dalam hatinya dia berkata, mengapa guru mati? Tang Zichen tidak percaya bahwa ini benar. Salah satu dari 10 kaisar dewa agung, hanya ada beberapa orang yang bisa membunuhnya. Wind Lightning, sekarang tuanmu sudah mati, kamu seharusnya berada dalam situasi yang buruk. Ouya bertanya, bagaimana Anda tahu? Kurasa ketika kamu berada di Super Banquet sebelumnya, kamu membuat beberapa musuh, bahkan jika tidak itu membuat banyak orang tidak nyaman melihatmu. Kurasa, begitu sang tua meninggal, banyak orang ingin memperbaikimu. Hati Tang Zichen menjadi dingin, bukan karena dia telah kehilangan ketergantungan, tetapi mengapa sang tua, yang merupakan orang yang begitu baik, mati tanpa alasan. Ouya melihat bahwa Tang Zichen sedang dalam suasana hati yang buruk, dan tidak memiliki niat untuk terus mengganggunya, berkata, Wind Lightning, kamu harus bergembira, seharusnya tidak banyak orang yang mengetahui bahwa kamu ada di sini sekarang. Tentu saja, jika aku jadi kamu, akan lebih aman bagiku untuk pergi ke dunia kecil dulu. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku pergi dulu, aku tinggal di Hulain. Jika kamu perlu bantuan apapun dari saya, Anda bisa datang kepada saya. Bersambung.